Komisi Pemilihan Umum menyatakan akan memulai tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi. Per Sabtu 14 Desember 2024, MK telah menerima 283 gugatan sengketa hasil Pilkada 2024. Jumlah itu kemungkinan akan bertambah mengingat proses pendaftaran sengketa Pilkada baru akan ditutup pada 18 Desember 2024. Berdasarkan informasi yang tertera di laman resmi MK, jumlah permohonan gugatan paling banyak datang dari pemilihan bupati, yaitu sebanyak 218 permohonan. Lalu disusul oleh pemilihan wali kota sebanyak 49 permohonan dan 16 permohonan untuk pemilihan gubernur. Komisioner KPU Bidang Hukum dan Pengawasan Iva Rosita menjelaskan, jadwal pemeriksaan permohonan berlangsung dalam 2 tahap. Pertama dimulai pada Selasa 24 Desember hingga 31 Desember 2024. Tahap kedua pada 9 Januari hingga 14 Januari 2025. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan, Iva menjelaskan MK akan menggelar sidang pemeriksaan secara maraton. Dia menjelaskan tahapan persidangan terbagi dalam beberapa gelombang. Tahap pertama persidangan akan berlangsung pada 30 Januari hingga 4 Februari, lalu gelombang kedua pada 12 hingga 17 Februari 2025. Kemudian persidangan lanjutan untuk mengambil keputusan akan dilakukan pada 14 Februari hingga 25 Februari 2025. Adapun tahapan pembacaan putusan gugatan sengketa hasil Pilkada akan dilaksanakan pada 24 Februari hingga 11 Maret 2025. Iva mengatakan tahapan dan jadwal bersengketa di MK tersebut tertera pada Peraturan MK Nomor 4 tentang tahapan kegiatan dan jadwal perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan batas pendaftaran gugatan ditutup 3 hari setelah penetapan perolehan suara oleh KPU. Hal itu mengacu pada Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024. KPU akan menetapkan perolehan suara pada Senin 16 Desember 2024. Suhartoyo menjelaskan setelah berkas permohonan didaftarkan, MK akan memberikan catatan kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonannya. Setelah tahapan perbaikan selesai, MK kemudian mencatat perkara yang masuk dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau IBRPK. Suhartoyo mengungkapkan usai permohonan gugatan sengketa Pilkada tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, kemudian akan diumumkan jadwal sidang dan para hakim yang akan menggelar sidang yang terdiri dari 3 panel hakim. Dirinya memastikan pembagian perkara yang ditangani masing-masing panel terhindar dari konflik kepentingan dengan pemohon yang akan berperkara. Sebagai informasi, pada Pilkada 2020 lalu, MK total menerima 132 permohonan, tetapi hanya 32 perkara yang naik ke tingkat pemeriksaan. Dari jumlah perkara di tingkat pemeriksaan, MK hanya mengabulkan 17 gugatan, di mana sebanyak 2 perkara merupakan pemilihan gubernur, 14 perkara pemilihan bupati, dan 1 perkara adalah pemilihan wali kota. Anggota Komisi 2 DPR Ahmad Irawan berharap proses sengketa Pilkada 2024 di MK memberikan rasa keadilan bagi para pihak berperkara. Selain itu, dia juga menekankan agar proses sengketa hasil Pilkada itu selesai tepat waktu. Politikus Partai Golkar ini meyakini MK mampu memutus setiap perkara dengan baik. Selain itu, dia melanjutkan para pihak berperkara diharapkan melengkapi segala persyaratan formil maupun alat bukti selama proses sengketa berlangsung. Khususnya, ujar Ahmad, untuk KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara harus mempersiapkan dan membuktikan telah bekerja sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.